Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Wah, hari ini luar biasa. Saya berdoa buat Sukmania tambah sehat, usahanya lancar, dan selalu tambah rezekinya. Amin. Ini Sukmania kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini nanti kita mau menggali lah gimana supaya data-data pribadi dari Sukmania ini terlindungi dalam abdikan kepada bangsa dan negara. BPR Sukma Temanggung, majulah selamanya, majulah selamanya, majulah selamanya. pinjam-meminjam dan di BPR Bank Sukma ini. Dan nanti tentunya tidak sekecil itu. Nanti di data yang lain jangan asal ngasih data KTP dan sebagainya lah gitu. Siapa tamu kita hari ini? Kita kenalkan dari Veda Praxis. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat ketemu Pak. Oke, Ya. Bapak kenalin sendiri ke Sukmania Pak. Siap. Oke, halo apa sih? Sukmania. Selamat sore. Ini waktunya cerah. Sore ini terima kasih banyak. Saya udah diundang hadir di BPR Sukma. Ini untuk Sukmania sekalian. Kita hadir sore ini untuk membicarakan sedikit tentang apa itu data pribadi yang akan dikelola nanti tentunya sama BPR Sukma BPR ya. Sukma. Gitu. Nah itu. Oke, Pak namanya belum kan? Oh iya, nama saya Hari Dahlan, jadi lupa. Saya di Veda Praxis. Veda Praxis adalah konsultan manajemen. Kita lokal yang go global. Sekarang sudah ada di Vietnam dan juga di Malaysia. Oke, selamat Pak Hari Dahlan. Hari Dahlan namanya tadi ya. Betul Pak. Oke, ini terkait sama data pribadi dari debitur kan gitu Pak. Bagaimana sih Pak data pribadi itu? Kan kita dengar banyak data pribadi yang dijual, kebocoran data kemarin di mana itu Pak? Kebocoran data nih banyak nih di PDNS. Pusat data apa itu namanya? Pusat Data Nasional Sementara. Pusat Data Nasional Sementara. Tetapi Sukmania dan teman-teman di Depok jangan takutlah kalau ke BPR Sukma tidak mungkin bocor kan gitu Pak. Ya, nanti kan kita ada rambu-rambunya kan bisa dijelasin sama Pak Hani. Bagaimana itu Pak data pribadi itu dan perlakuannya kan gitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Edi. Jadi memang tahun 2022 ini ada Undang-Undang Nomor 27 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kemarin ada Kominfo. Jadi ini tahun 2022 itu udah disahkan Pak. Disahkan. Kemudian, itu tentang apa itu Pak? Tentang undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi, oke. Nah, undang-undang ini tepat pada 17 Oktober tahun 2024 ini sudah berlaku. Berlaku, oke. Jadi undang-undang ini melindungi data pribadi orang ya Pak. Orang itu data pribadi itu memang ada klasifikasinya, tapi yang dilindungi adalah supaya data kita pemilik data pribadi ini tidak tersebarluaskan tanpa sepengetahuan kita, Pak. Intinya tidak disebarluaskan sama tidak disalahgunakan. Ya. Nah, itu yang paling penting tuh, Pak. Jadi kita mengelola data pribadi seperti BPR Sukma ini, mengelola data pribadi mulai nasabah datang ke sini, nasabah tabungan ataupun nasabah kredit, peminjam, ya. Betul, Pak. Dengan menyerahkan KTP, nah ini BPR Sukma harus memiliki tata kelola yang baik untuk memproses data saya, misalnya ya, saya ingin menjadi nasabahnya Bank Sukma. Pada saat menyerahkan KTP pertama kali, nah, BPR Sukma sudah bertanggung jawab sebagai pengendali data. Itu data saya itu harus digunakan untuk apa saja. Terus kemudian bagaimana disimpannya, pengarsipannya ya. Betul, Pak. Sampai digunakannya untuk apa saja. Jadi ini juga nanti saya harus tahu nih, data saya ini mau digunakan untuk apa saja.
Nah, kemudian nanti kalau sudah tidak dipakai, bagaimana dimusnahkannya. Oke, berarti Sukmania bahwa kalau Sukmania datang ke Bank Sukma mau nabung, mau pinjem, pasti nyerahin KTP kan? Nah, tapi Sukmania nggak usah takut. Kenapa? Data-datanya itu nggak mungkin tersebar luaskan ya, dan disalahgunakan kan gitu. Karena nanti ada tata kelolanya, tata kelola yang bagus kan gitu. Sehingga karena udah ada Undang-Undang nomor 2 tadi kan gitu. Nomor 27 tahun 2022. Iya. Apalagi ada di POJK itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Tidak sembarangan data yang Sukmania serahkan ke Bank Sukma itu semata-mata langsung dikasihkan ke orang kan gitu. Betul. Nah, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang Bank Sukma ini dan Sukmania itu nanti harus tahu pada saat menyerahkan data pribadi itu digunakan untuk apa. Nah, ini yang BPR Sukma nanti bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan data pribadi tersebut. Oke, gitu. Makanya kalau menyerahkan data pribadi ke Bank Sukma nggak usah khawatir. Tetapi jangan serahkan data ke orang lain yang perorangan, nanti dipakai untuk pinjam, dipakai untuk apa? Berabe kan? Betul, Pak. Oke. Itu. Terus Pak Hari yang saya tanyakan lagi, sejauh mana data dari konsumen itu terlindungi, Pak? Sejauh mana maksud? Ya. Jadi terlindungi itu kalau untuk badan seperti BPR Sukma itu wajib ya, Pak? Wajib. Gitu. Jadi pada saat nasabah datang, ini harus dia mulai terlindungi dari awal sekali sampai nanti datanya berakhirnya. Oke. Betul, Pak. Nah, ini kalau kita berkaca pada kondisi di Indonesia, Sukmania nanti bisa cek sendiri. Kalau Google aja ya, KTP, nah, itu banyak sekali tersebar KTP-KTP dari mana saja. Nah, ini yang mau dihindari, Pak. Walaupun di Indonesia sudah terjadi kebocoran data pribadi di mana-mana, nah, paling nggak sekarang institusi, lembaga, bisnis seperti BPR Sukma itu sudah harus memahami, kemudian mengelola sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang. Nah, ini salah satu kewajiban memang lembaga jasa keuangan untuk mengelola data pribadi nasabah-nasabahnya. Oh, Pak. gitu. Kita takut disalahgunakan ya gitu. Betul, ya, Pak. Itu Pak Hari, maksudnya bentuk-bentuk penyalahgunaan itu kayak apa sih sehingga Sukmania mengerti kan gitu. Kita akan memberi informasi ke Sukmania biar apa namanya? Oh, data nasabah, jangan terlalu gampang ngasih data kan gitu loh. Betul. Karena kalau disalahgunakan konsekuensinya kayak apa, Sukmania kan harus tahu juga. Betul. Terus apa namanya, biasa yang disalahgunakan itu sepertinya kayak apa, konsekuensinya nanti ke Sukmania, ke debitur kayak apa. Betul. Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan, Pak. Nah, melanjutkan tadi, Pak, data yang tersebar ini di mana-mana ya, Pak. Jadi contohnya mungkin gini. Saya pingin melakukan misalnya penipuan. Iya, betul. Ya, penipuan itu dengan punya nomor baru. Nah, kalau punya nomor baru, kan harus registrasi, supaya bisa digunakan. Nah, registrasi saya bisa ambil nama siapa saja. Dari Google misalnya, saya pakai KTP Pak Edi, tapi saya yang namanya Hari. Tapi saya panggil, saya pakai KTP-nya Pak Edi Kris. Ya, ini saya bisa pakai buat macam-macam nih, Pak. Nanti yang dicari saya, Pak, bukan Pak Hari. Bukan saya, Pak. Bapak enak banget dong. Betul. Jadi yang membocorkan atau yang menggunakan ini dengan tersebarnya data di mana-mana, ini potensinya Sukmania itu datanya bisa digunakan untuk disalahgunakan oleh orang yang bahkan tidak tahu. Ya padahal kita nggak tahu, maksudnya tidak tahu siapa sih yang nyebarkan data saya, siapa sih yang sering nelpon saya, nah gitu gimana ya? Nah, ini salah satunya memang penyebaran data pribadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 di lembaga, termasuk sebenarnya di institusi, di industri, BPR sendiri, itu supaya tidak tersebar luaskan seperti yang terjadi sekarang. Jadi paling nggak terlindungi. Terlindungi ya. Gitu, Pak. Makanya, tapi kalau disebarkan, ditelepon, "Ling, siapa ini?" Edi ya, mau dikasih rezeki sih nggak apa-apa. Tapi kalau ditagih utang kan repot, gitu. Jadi kalau dikasih nomor rekening diisi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau, Bapak perlu bayar pinjaman, nah itu kan repot. Betul, Pak. Nah, pinjaman itu juga kadang-kadang bahkan di beberapa pinjaman online ini bisa disalahgunakan sampai mendapatkan uangnya. Nah, jadi kita itu sebagai yang punya data itu bisa tiba-tiba nanti dicari orang tanpa kita memang betul-betul
pinjam ya gitu. Jadi datanya dipalsukan. Nah, ini juga udah terjadi Pak. Terjadi ya, banyak, Pak, ya. kasus-kasus juga seperti itu gitu ya. Maka Sukmania juga harus hati-hati pada saat menyerahkan data itu perlu ditanya nih bagaimana data saya dilindungi gitu ya. Itu perlu. Itu hak Sukmania untuk menanyakan ya. Hak setiap warga negara termasuk Sukmania nih Pak untuk menanyakan pada saat kita menyerahkan data pribadi misalnya KTP gitu ya, atau misalnya nama tanggal lahir gitu ya. Kadang-kadang nama tanggal lahir aja udah bisa digunakan untuk atau disalahgunakan. Disalahgunakan ya. Berarti Sukmania harus hati-hati kalau mau. Kadang kita segala sesuatu kan perlu KTP ya Pak ya. Betul. Beli apa namanya? Beli tiket pun KTP kan? Betul. Nggak tahu nanti beli gorengan bisa juga pakai KTP. Kalau gorengan biasanya apa? Ada print out KTP tuh kan dibuat bungkus gorengan. Oh iya dibungkus gorengan. Ya itu betul print out KTP. Kalau beli gorengan dapat print out KTP ya, tidak menyerahkan KTP. Ya ini Sukmania harus tahu kalau menyerahkan KTP, data KTP paling nggak harus ditanya, jangan disebarluaskan dan disalahgunakan data saya. Betul. Haknya itu dia haknya setiap warga negara diatur di undang-undang tersebut. Di undang-undang. Tetapi di lembaga-lembaga juga udah sekarang diatur kan, dilindungi juga kan. Ya. Kayak lembaga jasa keuangan. Betul. Lembaga jasa keuangan itu BPR, bank dan sebagainya. Ya. Selain itu apalagi Pak yang memang Sukmania itu harus tahu bahwa dia menyerahkan KTP tapi terlindungi selain di lembaga jasa keuangan apalagi Pak? Iya. Nah, seperti di industri yang mungkin sangat syarat dengan KTP ya, itu contohnya ya, kalau datang ke klinik. Oh iya betul, rumah sakit ya. Datang ke rumah sakit ini kan pasti menyerahkan Pak. Nah, walaupun sudah ada aturan undang-undang untuk melindungi data pasien, ya. Nah, tapi ini juga rumah sakit, klinik itu juga harus merefer kepada Undang-Undang Nomor 27 nih. Jadi Sukmania juga boleh nanya, Pak, ini Bu, kalau KTP saya serahkan ini dikelolanya seperti apa? Itu udah haknya setiap Sukmania atau setiap warga negara untuk menanyakan pada saat menyerahkan data pribadi ya Pak. Gitu. Ya karena kan kita secara ini ya Pak ya udahlah asal kan gitu kan. Kadang yang masyarakat awam itu nggak tahu lah. Wah inilah KTP-nya ambil aja kan gitu ya. Betul. Itu sekarang mulai sekarang harus hati-hati kan gitu. Betul. Karena takut disalahgunakan kan gitu. Tetapi kalau di lembaga yang resmi, maksudnya resmi itu udah kayak Bank Sukma inilah kan gitu. Nanti diatur tata kelolanya Pak ya. Betul. Biar nanti tidak sembarangan data itu kan keluar kan gitu. Betul. Karena banyak berita-berita yang apa ya, data itu kan bisa diretas juga kan gitu Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa menceritakan data-data yang diretas itu kelihatan, maksudnya diretas itu apa ya bahasa hack Pak atau dimaling lah ya, dicuri. Betul. Nah, itu mana aja Pak itu. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini memang sangat banyak masif ya. Pencurian data ya. Bukan hanya data pribadi, cuma data yang lain-lain juga termasuk juga misalnya data pendidikan gitu ya. Ini juga termasuk data-data yang sekarang bisa diambil datanya. Mungkin ada value-nya, mungkin ada harganya gitu ya. Jadi sekarang data transaksi gitu misalnya itu kalau kita bilang itu diambil datanya dengan tanpa sepengetahuan kita lembaganya atau tanpa sepengetahuan kita Pak. Itu artinya ada kebocoran data akibat dari kita lanjutnya nanti ke cyber security. Keamanan terhadap data itu harus diatur, harus dikelola di dalam sistem karena saat ini hampir seluruh institusi, hampir seluruh lembaga mengelola data itu sudah di dalam bentuk yang digital atau elektronik ya. Betul. Jadi kebocoran ini sekarang bukan hanya kertas Pak. Kalau kertas sampai gorengan, kita tahu ada KTP saya gitu. Kan biasanya banyak fotokopian kertas yang dibuang kan gitu ya. Itu kan dilipat jadi bungkus gorengan. Sekarang ini kita nggak tahu Pak. Jadi bisa bocor tiba-tiba kok KTP saya ada di Google kalau kita cari ya. Searching. Siapa yang membocorkannya apa menguploadnya gitu. Siapa yang mengupload. Nah, itu hak setiap warga negara dan Sukmania juga harus tahu foto atau KTP itu diserahkan kemana supaya kita bisa masing-masing terjaga ya. Jadi kalau dikelola dengan baik, ini harusnya tidak ada kebocoran. Di institusi atau lembaga
keamanan siber sekarang itu memang harus ditingkatkan. Kenapa? Karena seluruh data kita sudah elektronik. Nah, pengelolaan di dalam elektronik itu juga harus punya tata kelolanya. Diatur juga ya. Supaya nanti kalau diatur tata kelolanya itu, maksudnya dari oknum-oknum yang ada di lembaga itu tidak menyalahgunakan kan? Betul, Pak. Benar, Pak ya? Betul, ya. Oke, mungkin Bapak bisa jelasin juga. Jadi kebanyakan sekarang data yang bocor itu kebanyakan juga dari institusi yang mungkin internal. Jadi bukan ya institusi yang mulanya itu biasanya ada kesalahan di internal, Pak. Nah, ini karena apa? Karena tata kelolanya tidak lengkap atau sudah punya tata kelola namun tidak dilakukan, tidak dijalankan dengan baik, betul Pak Edi. Nah, inilah yang perlu setiap lembaga, setiap institusi ini perlu memiliki tata kelola yang bisa sama-sama dijalankan atau punya komitmen bersama-sama dalam mengelola data pribadi, data apapun, data transaksi yang nanti kalau terutama di LJK data transaksi itu akan ke betul Pak, data transaksi itu ke track ini transaksinya siapa gitu ya. Nah, ini harus punya di dalam mengelola pun kami atau Sukmania atau setiap organ negara itu harus memberikan konsen atau persetujuan untuk digunakan proses yang akan dilakukan di institusi atau di lembaga tersebut. Nah, itulah Sukmania bahwa data itu sangat penting kan gitu, jangan itu cuma fungsi KTP hilang bisa cari lagi kan gitu. Biasanya kan gitu kan Pak. Betul, Pak. Padahal itu data itu isinya kan gitu. Iya. Karena isinya bisa disalahgunakan, nanti dipakai nanti untuk ya orang yang nggak bertanggung jawab kan gitu ya. Nanti di fotonya bisa disamain, nanti dipakai untuk ya yang merugikan Sukmania lah. Ya. Makanya di sini itu dengan ada peraturan perundang-undangan dan dengan Bapak tadi periksa data ya? Ya, Veda Praksis. Veda Praksis itu ya nanti kita saling berkolaborasi dan bekerja sama bagaimana BPR itu bisa mengelola datanya dengan bagus sehingga tidak ada kebocoran kan? Sehingga Sukmania tidak dirugikan. Betul sekali Pak. Benar nggak ya Pak ya? Betul sekali. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya Sukmania dengan adanya informasi yang kayak gini, Sukmania tambah pengetahuan, tambah mengerti. Itu hal yang sepele, tetapi bisa menjadi gawe kan gitu. Betul. Bisa menjadi gawe itu apa ya Pak ya? Menjadikan pusingan kan gitu ya. Betul. Ya. Nah, itulah makanya Sukmania untuk informasi-informasi saat ini penting sekali Sukmania bisa mendengarkan podcast-podcast di Bank Sukma lah. Ya. Dengan ada informasi kayak gini Sukmania bisa tahu kan itu. Tetapi dengan syarat Sukmania harus like dan subscribe, bunyikan tombol lonceng di Bank Sukma sehingga nanti ada informasi Sukmania cepet tahu kan gitu ya. Pak Ani, satu lagi kan untuk Sukmania Bapak bisa memberikan memberikan statement lah gimana Sukmania biar bisa mawas diri dalam menjaga data pribadinya. Gimana Pak kiat-kiatnya? Jadi untuk Sukmania dari yang penonton podcast ini, untuk melindungi data pribadi harus mulai dari kita aware dulu, kita juga tahu. Di industri kami dari Veda Praksis sampai saat ini kita udah banyak sekali webinar, seminar yang kita lakukan di industri juga agar industri termasuk di LJK seperti Bank Sukma, kemudian di industri lain juga kita membantu pemerintah dalam hal implementasi UU PDP ini agar data-data Sukmania, data-data nasabah, data-data warga negara itu dapat terlindungi dengan baik pada saat institusi tersebut mengelola datanya, data warga negara atau data Sukmania juga ya, seperti di Bank Sukma. Nah, ini juga memiliki sudah aware, kemudian juga tahu kalau Bank Sukma bagus mengelola data pribadi gitu sehingga tidak disalahgunakan dan tetap terlindungi dari penyalahgunaan penggunaan data pribadi yang bisa berdampak negatif terhadap nasabah, Sukmania, walaupun nanti warga negara lainnya. Oke, terima kasih Pak Ani ya. Ini Sukmania pembelajaran yang bagus. Intinya Sukmania
jangan terlalu gampang mengasihkan data ke orang lain. Kalau ngasih data ke Sukma, Bank Sukma untuk pinjam, untuk nabung, buka deposito, nggak usah takut kalau itu terlindungi kan gitu. Ya. Nah, terima kasih Pak Hadi atas kedatangannya. Saya ucapkan mudah-mudahan pembahasan sore ini berguna bagi Sukmania. Sekali lagi selamat datang. Dan selamat jumpa lagi Sukmania, selamat sore. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.